Hai guys, balik lagi di Sobat Rahab. Di video kali ini, Minci akan merangkum film psikopat sadis berjudul Memories of Murder 2003. Film bergenre thriller misteri ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1980-an. Pada tahun tersebut, terjadi pembunuhan berantai yang korbannya semua wanita muda. Tidak hanya dibunuh, para wanita yang menjadi korban diperkaos terlebih dahulu. Dan yang gilanya lagi, psikopat ini tidak pernah terungkap apalagi tertangkap selama 33 tahun lamanya. Oke lah, daripada kebanyakan bacrot di awal, sebelum lanjut ke ceritanya, Minja ingatkan jika kalian suka sama channel ini, langsung disabrek ya guys, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Park Do-man. Ia adalah seorang detektif yang sedikit sembrono. Kala itu, Park terlihat sedang mengecek sebuah gorong-gorong. Yang ternyata, di dalam gorong-gorong itu terdapat mayat seorang wanita yang posisinya terikat dan sudah dikerubuti semut. Di TKP yang sama, sialnya para bocil malah memainkan barang bukti berupa baju korban. Dan dari sinilah awal mula kasus pembunuhan berantai yang meneror warga desa. Detektif Park mulai menginterogasi orang-orang yang ada kaitannya dengan si korban. Namun sueknya, belum juga beres dengan kasus pertama, pihak kepolisian dan detektif Park kembali dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita. Kondisi dari mayat itu serupa seperti korban pertama. Dari insiden ini, dapat disimpulkan bahwa ini semua ulah dari psikopat pembunuh berantai. Namun karena kala itu tim forensik datang terlambat, sedangkan TKP telah dipenuhi warga, sehingga sulit sekali menemukan bukti yang kuat. Berita mengenai pembunuhan ini menjadi sangat heboh. Bahkan istri si detektif juga mendengar tentang desas-desus mengenai keluarga Beck, seorang pemilik restoran yang memiliki seorang anak laki-laki yang sedikit idiot. Anak itu bernama Kwang Ho. Menurut warga sekitar, Kwang Ho sering sekali mengikuti korban sebelum meninggal. Park yang mendengar hal itu menjadi curiga. Ia langsung mendatangi Kwang Ho dan membawanya untuk diinterogasi. Dalam interogasi itu, detektif Park mulai memaksa Kwang Ho untuk mengakui perbuatannya. Meskipun Kwang Ho sedikit idiot, dengan kekeh ia tidak pernah mengaku telah melakukan pembunuhan itu. Tak lama berselang, datang rekan detektif Park bernama Choyon. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Choyon langsung menendang Kwang Ho hingga ngejungkel. Mereka berdua melakukan kekerasan pada Kwang Ho, seolah-olah memang Kwang Ho lah pelakunya. Padahal, belum tentu si Kwang Ho adalah pembunuhnya. Keesokan harinya, Park kedatangan rekan sistemnya bernama So Tae-yong. Atasan mereka berkata bahwa detektif So Tae-yong sengaja datang secara sukarela untuk membantu memecahkan kasus ini. Di saat Park menginterogasi Kwang Ho untuk kesekian kalinya, detektif So Tae-yong mulai mempelajari kasus ini. Karena Kwang Ho masih tidak mengaku, detektif Park dan rekannya membawa Kwang Ho ke hutan. Ia mulai menggali tanah dan mengancam akan mengubur Kwang Ho jika ia tidak mau mengaku. Kwang Ho yang ketakutan mulai berbicara seolah ialah pembunuhnya. Mulai dari mencekik korban, melucuti pakaian korban, dan memakaikan kancut ke kepala korban. Meski Kwang Ho sudah mengaku, detektif Tae-yong tetap tidak percaya bahwa Kwang Ho pelakunya. Pasalnya, Kwang Ho adalah anak disabilitas. Terlebih, ia sedikit idiot. Keesokan harinya, detektif Park mengadakan reka adegan dan hal itu diliput oleh media. Karena merasa senang akan memecahkan kasus ini, detektif Park, Choyon, dan atasannya melakukan foto bersama. Berbeda dengan mereka, detektif Tae-yong justru merasa ada yang janggal. Ia memeriksa tangan Kwang Ho, yang ternyata tangannya cacat. Detektif Tae-yong yakin bahwa bukan Kwang Ho lah pelakunya, karena ia tidak mungkin bisa mencekik dan mengikat korban dengan kondisi tangan yang seperti itu. Namun, detektif Park tetap nekat membawa Kwang Ho ke TKP dan melakukan reka adegan. Tapi, hal itu tidak berjalan lancar. Suasana malah menjadi paciwo saat Kwang Ho berteriak histeris melihat ayahnya. Ayah Kwang Ho mulai berkata ke media bahwa Kwang Ho anaknya telah disiksa dan dipaksa mengaku oleh pihak kepolisian. Hal itu membuat kepolisian terpojok dan akhirnya membebaskan Kwang Ho. Kegagalan Park dan kawan-kawan membuat atasan mereka dimutasi.
dan akhirnya digantikan oleh seorang pria bernama Dong Chul. Pada hari pertamanya, sang atasan meminta Park menjelaskan sampai mana perkembangan investigasi mengenai pembunuhan ini. Namun sang atasan nampaknya kurang puas, karena perkembangan investigasi itu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hanya ada satu petunjuk yang cukup penting, yaitu pembunuhan ini sering terjadi di atas jam 8 malam. Keesokan harinya, Dong Chul mengajak semua detektif ke TKP pertama. Di sini, ia bertanya apakah ada kesamaan di setiap korbannya. Menurut analisa Theo, psikopat selalu beraksi pada saat hujan, dan korbannya selalu mengenakan pakaian merah. Taeyong juga bilang bahwa sebenarnya ada korban ketiga yang belum mereka temukan, yaitu seorang wanita bernama Hyun Sun. Park yang juga mengenal Hyun Sun tidak percaya. Ia berkata bahwa Hyun Sun sedang di Seoul. Namun dari data yang Taeyong miliki, seperti laporan orang hilang, warna pakaian, sampai cuaca hujan saat Hyun Sun menghilang, membuat Dong Chul akhirnya percaya. Apalagi saat Taeyong menebak lokasi korban ketiga ini. Setelah mendapat izin, Taeyong pun akhirnya mulai melakukan pencarian. Dan benar saja, mereka akhirnya menemukan korbannya. Setelah mayat itu dibawa ke rumah sakit, mereka kembali menyadari bahwa korban ketiga sama dengan korban sebelumnya. Tangan si korban diikat simpul yang sama. Wajahnya ditutupi oleh kancut, dan lehernya dicekik oleh barang-barang korban. Setelah kejadian itu, mereka berencana untuk menjebak si pelaku. Dan saat turun hujan, mereka sengaja menurunkan seorang wanita sebagai umpan. Namun sialnya, psikopat malah tidak muncul. Karena hujan yang deras, mereka akhirnya berteduh di sebuah pos sapam. Mereka bertemu dengan dua bocil SMP yang sedang berteduh. Kedua bocil itu menceritakan sebuah rumor bahwa di toilet belakang sekolahnya ada orang gila yang tinggal di sana. Dan warga desa meyakini bahwa pembunuh berantai adalah si orang gila itu. Di sisi lain, seorang wanita berjalan di tengah hujan. Ia berniat menjemput suaminya di pabrik. Namun saat melewati jalanan sepi, ia tiba-tiba mendengar siulan seorang pria. Dan tiba-tiba, lagi-lagi pembunuhan itu kembali terjadi. Si wanita ditemukan tewas. Namun pembunuhan kali ini sedikit berbeda. Pasalnya, si korban tidak memakai baju merah. Namun tetap saja, para detektif menyimpulkan bahwa pembunuhnya sama. Karena si korban diikat dan wajahnya ditutupi kancut seperti korban-korban sebelumnya. Di tengah penyelidikan, salah satu rekan mereka menemukan pola lainnya yang mengarah ke si pelaku. Jadi setiap ada pembunuhan terjadi, radio favoritnya selalu memutar lagu berjudul Sad Letter yang di-request oleh seseorang. Dan tadi malam, saat turun hujan, lagu itu diputar, berbarengan dengan terjadinya pembunuhan. Dengan segera, Dong Chul menyuruh para detektif untuk mendatangi stasiun penyiaran berharap bisa menemukan alamat serta identitas si pelaku. Namun sialnya, setelah sampai sana, Taeyong tidak menemukan apapun, karena surat requestan yang dikirim si pelaku telah dibuang oleh pihak penyiar. Dan setelah dicari, tetap saja itu tidak ditemukan. Di suatu malam, Park dan rekannya berniat mendatangi TKP karena ia berpikir bahwa pelaku kejahatan biasanya selalu kembali ke TKP. Dari kejauhan, mereka melihat seorang pria yang datang ke TKP. Dan gobloynya, si pria itu malah colai di sana. Merasa curiga dengan si pria, ketiga detektif itu langsung menyergap si pria, hingga terjadi uudagan di antara mereka. Singkat cerita, si pria berhasil tertangkap. Pria bernama Byung Sun ini langsung diinterogasi. Ia dipaksa mengaku oleh Park. Byung Sun mengaku bahwa ia bukanlah si pembunuh. Ia datang ke TKP hanya untuk colai-colai manja, karena istrinya sudah lama sakit dan tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya. Namun tetap saja, para detektif tidak mempercayainya. Keesokan paginya, terlihat banyak para pendemo di kantor detektif. Mereka tidak terima karena Byung Sun ditangkap dan ditahan tanpa adanya bukti kuat.
mereka tahu bahwa Byung-sun orang baik. Park terus saja memaksa Byung-sun untuk mengakui perbuatan yang menurutnya tidak pernah ia lakukan. Malahan, si detektif sengaja merancang skenario untuk Byung-sun, seolah-olah ia adalah pelakunya. Byung-sun yang udah lelah batin dan pikiran terpaksa mengaku. Dalam skenario itu, Byung-sun menambahkan cerita aneh yang ia ketahui, di mana di sekitar sekolah ada orang gila yang tinggal di toilet sekolah dan sering berkeliaran di tengah malam. Taeyong yang mendengar hal itu langsung bertanya, dari mana Byung-sun tahu mengenai cerita itu? Kemudian, Byung-sun berkata bahwa semua warga desa mengetahui tentang rumor itu. Bahkan, para warga menganggap pembunuh berantai yang mereka cari adalah orang gila itu. Keesokan harinya, Taeyong langsung mendatangi sekolah itu dan bertanya pada murid bocil yang pernah ia temui di pos sapam kala itu. Si bocil menyuruh Taeyong untuk memeriksanya langsung ke toilet. Dan saat Taeyong memeriksa toilet, bukannya orang gila yang ia temui, malahan ia bertemu seorang guru wanita. Taeyong langsung menceritakan apa yang sedang ia cari. Kemudian, sang guru berkata bahwa ia juga pernah mendengar suara seorang wanita menangis. Dan ternyata, suara itu berasal dari seorang wanita yang tinggal di atas bukit tak jauh dari sana. Taeyong yang penasaran mendatangi wanita itu bersama rekannya. Ia mulai mewawancarai si wanita. Wanita itu ternyata memiliki trauma. Pasalnya, dulu ia pernah menjadi korban pemerkosaan si pembunuh yang sedang viral. Ia juga bercerita bahwa cara pelaku menangkap dan mengikat korban sama persis dengan apa yang ia alami dulu. Namun sayangnya, ia tidak melihat jelas wajah si pelaku. Yang ia tahu, hanya tangan si pelaku sangat lembut seperti tangan wanita. Setelah mendengar cerita itu, Taeyong menjadi semakin penasaran bercampur frustasi. Di sisi lain, Byung-sun terlihat digantung terbalik oleh Park dan Choyeon. Tak lama, Taeyong datang dan langsung memeriksa tangan Byung-sun, yang ternyata tangannya karadak dan tidak lembut seperti yang diceritakan si wanita. Dan fix, bukan Byung-sun lah pelakunya. Detektif Park yang kekeh bahwa Byung-sun pelakunya sampai baku hantam dengan Taeyong, karena ia merasa kesal Taeyong tiba-tiba menyuruhnya melepaskan Byung-sun. Di saat mereka sedang baku hantam, rekan mereka tiba-tiba memberi informasi bahwa lagu Sad Letter sedang diputar. Dan di saat yang bersamaan, hujan pun turun. Mereka yakin bahwa si Kopet akan segera melancarkan aksinya. Semua anggota mulai panik. Taeyong langsung menelpon pihak radio untuk menanyakan surat permintaan lagu. Tapi sialnya, Taeyong malah dianggap sebagai penelpon iseng. Sedangkan si bos yang meminta bantuan juga tidak mendapat hasil, karena semua anggota kepolisian kala itu sedang menangani demo di tempat lain. Dan keesokan harinya, ternyata benar saja, pembunuhan kembali terjadi. Saat sedang melakukan otopsi, tim forensik menemukan hal yang cukup janggal. Karena kali ini, di dalam kemaluan korban, terdapat 9 potongan buah persik. Sungguh syadis sekali. Kejadian kali ini membuat Park dan Taeyong merasa sangat bersalah. Bahkan, Park sampai merobek buku kumpulan para terduga yang ia anggap itu semua tidak ada guna. Karena selama ini, Park hanya menangkap para pelaku yang tidak bersalah. Di saat yang bersamaan, mereka mendapat kabar bahwa rekannya telah mendapat surat dan alamat dari orang yang semalam merequest lagu Sad Letter. Orang itu bernama Park Hyun-joo. Dengan segera, Park dan Taeyong mendatangi alamat itu. Tapi di sana, ia hanya bertemu dengan ibu kos. Si ibu berkata bahwa Park Hyun-joo sedang bekerja di sebuah pabrik. Singkat cerita, mereka berhasil menangkap Hyun-joo dan langsung menginterogasinya. Taeyong langsung memeriksa tangannya. Dan ternyata, tangan Hyun-joo sangat halus cocok seperti yang si wanita katakan. Kemudian, ia bertanya, kapan pertama kali Hyun-joo tinggal di desa ini? Dan Hyun-joo pun menjawab September, yang dimana tak lama setelah terjadinya pembunuhan pertama. Kemudian, Taeyong bertanya tentang lagu Sad Letter yang semalam ia request, dan Hyun-joo pun mengiyakan hal itu. Ia berkata bahwa dirinya sengaja merequest lagu itu saat turun hujan, karena merasa kesepian. Ia mengaku bahwa ia mendengarkan siaran radio itu sampai selesai, dan jam selesainya radio itu adalah jam 8 malam. Namun saat Hyun-joo ditanya lagu apa yang terakhir kali diputar, ia malah menjawab tidak tahu, dengan alasan lupa.
Yang padahal si penyiar lagu selalu menyebutkan setiap judul lagu yang akan diputar. Hal itu bertanda bahwa Hyunju berbohong. Ia tidak mendengarkan siaran itu sampai akhir, yang berarti ia pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Interogasi pun semakin intens saat Taeyong menunjukkan potongan buah persik dari korban. Tapi Hyunju menyangkal dan malah menjadi emosi. Seketika itu juga Choyeon terpancing emosi dan langsung ngedupak si Hyunju. Akibat kejadian itu, Sersan Dongchul melarang Choyeon untuk jangan pernah masuk lagi ke ruang interogasi. Taeyong yang mulai depresot mulai memikirkan ide untuk menangkap Hyunju dengan cara memaksanya mengaku seperti yang pernah Park lakukan pada Kwang Ho. Mengingat nama Kwang Ho, Taeyong jadi teringat tentang pernyataan Kwang Ho tentang bagaimana ia mencekik dan mengikat korban. Yang awalnya, Taeyong kira itu adalah skenario yang Park berikan. Namun ternyata, Park tidak pernah mengarahkan Kwang Ho untuk mengatakan hal itu. Yang artinya, berarti si Kwang Ho melihat dengan jelas saat si pelaku membunuh korban. Taeyong dan Park langsung mencari Kwang Ho di restoran ayahnya, karena Kwang Ho lah saksi kunci satu-satunya. Tapi setibanya di restoran, Kwang Ho tidak ada di sana. Park malah bertemu dengan Choyeon yang sedang galau dan abok. Akibat oleng dan jengkel, Choyeon malah membuat rusuh dengan menghajar orang-orang di sana. Di tengah perkelahian, Kwang Ho tiba-tiba datang. Ia langsung menancapkan paku ke kaki Choyeon yang sedang baku hantam. Dan setelahnya kabur karena ketakutan. Park dan Taeyong berhasil mengejarnya dan langsung menanyakan tentang pembunuhan itu. Tapi sialnya, saat Kwang Ho ditunjukkan foto Hyunju, ia tak langsung menjawabnya karena ayahnya keburu datang dan langsung mengeroyok dua detektif itu karena mengira mereka sedang menyiksa Kwang Ho. Kwang Ho yang panik kembali kabur lagi. Tapi naas, ia akhirnya tewas tertabrak kereta. Dan kejadian itu tepat di depan mata detektif Park yang gagal menyelamatkan Kwang Ho. Hal itu tentu saja membuat luka bersalah untuk Park. Dan akhirnya Hyunju pun dibebaskan karena tidak adanya bukti yang kuat. Di ujung rasa bersalah, putus asa dan depresot, tim forensik menemukan cairan sperma di salah satu pakaian korban. Dari cairan sperma itu dapat diketahui DNA si pelaku. Namun, mereka harus mengirim sampel sperma itu ke Amerika karena teknologi di Korea saat itu belum memadai. Taeyong yang masih curiga terus mengintai Hyunju. Namun sialnya, ia malah sedikit ngundutan. Alhasil, Hyunju pun keburu pergi naik bus. Saat Taeyong hendak mengejarnya, suwe sekali. Mobilnya malah mogok. Alhasil, ia pun tidak bisa mengikuti si Hyunju. Sesampainya di kantor, Taeyong mulai panik. Ia takut jika lepasnya Hyunju akan terjadi korban lagi. Dan benar saja, keesokan harinya korban kembali ditemukan. Dan parahnya, korban kali ini adalah bocil SMP yang sempat Taeyong temui. Taeyong menjadi merasa bersalah. Andai saja malam itu ia bisa terus mengikuti Hyunju. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Taeyong menyeret dan membabuk-babuk Hyunju. Ia berniat memusnahkan si Hyunju saat itu juga. Dan saat ia hendak menjedor si Hyunju, tiba-tiba Park datang sambil membawa dokumen sampel sperma dari Amerika. Dan saat Taeyong membuka dokumen itu, ia sangat terkejut karena hasil sperma itu ternyata tidak cocok dengan DNA Hyunju. Tapi Taeyong yang udah sangat yakin bahwa si Hyunju pelakunya tetap ingin menembaknya. Tapi ia dicegah oleh Park dan mereka berdua pun terpaksa melepaskan Hyunju karena tidak adanya bukti yang kuat. Dan sampai film ini tamat pun, pihak kepolisian tidak berhasil menemukan pelaku asli dari pembunuhan berantai ini. Sungguh sangat disayangkan. Padahal dari ciri dan sedikit bukti yang ada sudah mengarah pada si Hyunju. Namun sialnya, bukti terakhir mematahkan segalanya. Setelahnya, film melompat ke tahun 2003. Saat ini, Park sudah memiliki 2 anak dan ia sudah beralih profesi menjadi salesman.
Park yang ingin bernostalgia mendatangi gorong-gorong tempat ia menemukan korban pertama. Dan tak lama, ada seorang bocil menghampiri Park. Si bocil memberitahu Park bahwa sebelumnya juga ada seorang pria yang memeriksa gorong-gorong itu. Si pria berkata bahwa dulu ia pernah melakukan sesuatu di sana. Saat Park bertanya seperti apa ciri dari pria itu, si bocil menjawab bahwa pria itu berwajah lugu. Seketika itu juga, Park jadi teringat dengan Hyung Joo. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah film Memories of Murder, di mana kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Korea pada tahun 1980-an ini merupakan kisah nyata. Dan pelakunya tidak pernah terungkap selama 33 tahun dan baru terungkap pada tahun 2019 setelah polisi berhasil mengembangkan bukti-bukti dengan teknologi yang canggih.